Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Priyantama dengan NIM 2148250 SV 19968. Di sini saya akan mempresentasikan mini project dari Praktikum Survei Fotogrametri Terestrial. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi tujuan dari praktikum yang dilakukan kali ini. Yang pertama, dengan menggunakan software foto modeler ini dan metode Smart Match atau DSM, kita dapat mempelajari proses pembuatan 3D modeling. Foto modeler adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat model tiga dimensi yang dihasilkan dari foto. Sedangkan Smart Match atau DSM adalah metode yang digunakan untuk mengenali fitur-fitur dalam gambar dan menghubungkannya untuk membuat model tiga dimensi. Dengan mempelajari proses ini, kita dapat menghasilkan model tiga dimensi yang akurat dan teliti atau detail. Kemudian, yang kedua, untuk menghasilkan model tiga dimensi, ada beberapa proses 3D modeling yang harus dilalui dari tie point hingga hasil akhir. Tie point adalah titik-titik yang digunakan sebagai acuan dalam pemodelan tiga dimensi. Sementara hasil akhir adalah model tiga dimensi yang telah selesai dibuat. Proses tiga dimensi modeling yang dilakukan antara lain pemotretan objek, pemrosesan gambar, identifikasi tie point, penentuan orientasi, pembuatan model, dan evaluasi hasil. Dengan mengidentifikasi setiap proses 3D modeling, kita dapat memahami bagaimana membuat 3D modeling yang akurat dan teliti. Kemudian, terdapat alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada alat, yaitu laptop sebagai perangkat keras yang digunakan untuk pemrosesan pengolahannya. Kemudian ada mouse, Microsoft Word, yang digunakan sebagai platform pengolahan dari platform pembuatan laporan praktikum. Kemudian yang keempat, terdapat software foto modeler yang digunakan untuk mengolah data foto yang telah didapatkan. Yang kemudian ada yang terakhir, yaitu yang kelima, kamera handphone yang digunakan sebagai pemotretan objek. Kemudian ada bahan yang pertama yaitu modul praktikum SVT, yang kedua single sheet calibration, yang ketiga data foto grid kalibrasi, dan yang keempat data foto object setting atau bakul anyaman bambu. Kemudian ada langkah kerja dari proses kalibrasi kamera. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, itu merupakan diagram alir dari proses kalibrasi kamera yang merupakan langkah kerja secara singkat pada proses kalibrasi kamera. Nah, yang pertama, kita harus melakukan pemotretan pada kode target atau single sheet calibration. Kemudian yang kedua, kita membuka software foto modeler, kemudian pilih calibration project, dan input foto dengan menggunakan Wi-Fi. Nah, di sini pada proses kalibrasi kamera ini saya menggunakan foto dengan jumlah 16 foto untuk melakukan proses kalibrasi kamera. Kemudian, klik Run untuk melakukan proses kalibrasi, tunggu prosesnya hingga selesai, kemudian Show Report untuk melihat parameter distorsi kamera. Kemudian, pastikan RMS kurang dari 1 piksel atau sampai di jendela Show Report itu tidak berwarna merah agar hasil kalibrasi kameranya itu baik. Nah, gambar yang sebelah kiri ini merupakan Show Report dari proses kalibrasi yang saya lakukan. Tetapi dalam show report ini masih terdapat problem and suggestion, yaitu angle spare sheet-nya itu antara titik satu dengan titik yang lain itu masih di bawah 5 derajat. Dan area coverage-nya itu masih di bawah 80%. Tetapi untuk RMS-nya itu sudah bagus karena pada show report ini sudah tidak ada yang bertanda warna merah. Kemudian yang kelima, pada saat close project itu kita klik Yes Add untuk menambahkan kamera yang digunakan untuk pemotretan sehingga dapat digunakan untuk calibrate kamera untuk proyek selanjutnya. Nah, di sini tuh saya menggunakan kamera tipe Samsung A52s ya, dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Selanjutnya, langkah kerja automatic modeling. Nah, dapat dilihat pada sebelah kiri ini merupakan diagram alir dari proses automatic modeling atau langkah kerja secara singkat. Yang pertama, setelah kita melakukan pemotretan pada objek yang telah kita tentukan, kita membuka software photo modeler, kemudian pilih DSM Project atau Automatic Point Cloud and Mesh atau Smart Point. Kemudian kita mengatur parameter pada jendela New Project Wizard seperti berikut. Nah, di sini pada praktikum yang saya lakukan ini, saya mencentang poin 1, 2, dan 3 untuk untuk langsung mendapatkan
hasil 3D modeling dari objek yang sudah saya tentukan. Kemudian, input foto objek yang akan diproses. Nah, di sini saya menginput sebanyak 82 foto dalam satu pemrosesan foto. Selanjutnya, proses deteksi fitur matching setup, matching and marking, dan orientation menjadi point cloud and mesh. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan ini merupakan Smart Point Project yang berisi identifikasi atau deteksi fitur, matching setup, matching and marking, dan orientation. Nah, kemudian jika proses sudah selesai, maka hasil automatic modeling akan langsung jadi model tiga dimensi. Nah, hasil dari tiga dimensi, objek tiga dimensi itu dapat dilihat pada gambar yang ada di bawah. Kemudian, hasil dan pembahasan dari kalibrasi kamera. Dalam proses rekonstruksi tiga dimensi, kalibrasi kamera adalah tahapan yang penting yang perlu dilakukan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh informasi tentang parameter kamera yang digunakan untuk mentransformasikan objek dari koordinat tiga dimensi menjadi dua dimensi. Tujuan kalibrasi kamera adalah untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek tiga dimensi yang direkam oleh kamera dan untuk meningkatkan akurasi pengolahan gambar. Kemudian, kalibrasi kamera umumnya dilakukan menggunakan benda kalibrasi yang sudah memiliki pola seperti kotak-kotak, garis, ataupun bintang. Nah, pada kalibrasi ini saya menggunakan kamera dengan tipe Samsung A52s. Kalibrasi kamera dilakukan dengan memotret sebanyak 16 kali dari berbagai sudut calibration sheet. Nah, sebelum melakukan proses pemutaran terhadap mode target, kamera harus diatur untuk tidak autofokus dan tidak auto rotate agar hasil yang diperoleh itu maksimal dan baik. Dan untuk dimensi panjang dan lebar ini saya memilih 1:1 untuk melakukan pemotretan objek tersebut. Hasil dan pembahasan metode DSM Smart Point. DSM atau Dance Surface Modeling ini merupakan sebuah fitur yang ada pada foto model scanner yang berguna untuk mengekstrak atau memanipulasi pola titik-titik yang padat dari foto tersebut. Untuk menggunakan DSM ini, permukaan dalam foto harus memiliki tekstur acak atau alami yang terlihat dan foto harus diambil dari konfigurasi pasangan stereo. Fungsinya mirip dengan scanner laser 3 dimensi berbasis kamera yang dapat menghasilkan pengukuran dan model permukaan yang sangat detail. Dalam hal ini, DSM dianggap lebih baik daripada fotogrametri berbasis titik karena mampu memberikan detail yang lebih rinci. Nah, ini merupakan hasil dari objek yang telah saya modelkan. Nah, dan untuk gambar sebelah kiri itu merupakan hasil dari Smart Point. Nah, Smart Point itu sendiri adalah titik referensi yang digunakan oleh fotomodeler untuk menghubungkan foto dan objek baku anyaman bambu dalam pemodelan tiga dimensi. Smart point ditempatkan pada objek atau benda yang ingin dimodelkan dalam gambar dan dapat diukur menggunakan metode seperti pengukuran manual atau pengenalan pola. Setelah smart point ditempatkan pada objek, algoritma pemodelan fotomodeler akan menggunakan informasi ini untuk menghitung parameter kamera dan posisi objek dalam ruang tiga dimensi. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil multiview stereo. Dalam pemodelan tiga dimensi, multiview stereo ini bekerja dengan cara menggabungkan informasi stereo dari berbagai gambar untuk memperoleh tiga dimensi yang lebih detail dan akurat. Algoritma pemodelan pada foto modeler akan menggunakan informasi stereo untuk mengukur jarak antara benda dan kamera dengan presisi yang lebih tinggi. Dengan mengambil beberapa gambar stereo, multistereo memungkinkan untuk mengukur jarak dengan lebih akurat karena karena diambil dari sudut pandang yang berbeda-beda, memungkinkan pengukuran yang lebih tepat dan lebih detail dari objek yang akan kita modelkan. Kemudian ada shaded. Nah, shaded ini merupakan fitur yang digunakan pada Dance Surface Modeling untuk memberikan tampilan visual yang lebih menarik dari hasil model tiga dimensi yang kita lakukan. Nah, fitur ini menghasilkan bayangan dan sorotan pada model tiga dimensi sehingga memberikan efek tiga dimensi yang lebih nyata. Pada tampilan shaded memberikan efek bayangan dan sorotan model tiga dimensi sehingga memberikan tampilan visual yang lebih menarik dan realistis dari objek yang kita modelkan. Nah, hasil tersebut merupakan hasil quality tekstur. Nah,
Quality tekstur itu merupakan fitur yang digunakan pada dense surface modeling untuk menghasilkan tekstur yang lebih detail dan akurat pada model permukaan tiga dimensi. Fitur ini menambahkan detail tekstur pada model tiga dimensi dengan menggunakan foto-foto yang digunakan dalam proses pemodelan. Dengan menggunakan quality tekstur ini akan diperoleh tekstur yang lebih detail dan akurat pada model tiga dimensi sehingga memberikan tampilan visual yang realistis atau mendekati objek yang sebenarnya. Nah, gambar ini juga merupakan hasil dari quality tekstur. Perbedaannya quality tekstur dengan gambar yang pada slide ini dengan gambar yang ada slide sebelumnya itu, nah untuk gambar yang terdapat pada slide ini itu merupakan hasil dari point mesh surface, kemudian di quality teksturkan. Nah, sedangkan untuk gambar quality tekstur pada slide ini merupakan parameter dari point mesh surface dan point mesh point cloud kemudian dilakukan quality tekstur sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Kesimpulan dari praktikum yang dilakukan kali ini adalah memberikan pemahaman tentang teknik dan konsep dalam pengolahan objek dan pemodelan tiga dimensi menggunakan perangkat lunak fotomodeler dari pengambilan objek atau gambar dari berbagai sudut. Memperoleh data menggunakan teknik smart match dan dense survey modeling of photomodeler serta menghasilkan model tiga dimensi yang akurat sesuai dengan gambar objeknya. Analisis hasil objek tiga dimensi ini dilakukan langsung oleh software tanpa harus dilakukan secara manual. Hal ini dapat memudahkan kita dalam melakukan pemodelan objek tiga dimensi. Nah, dalam proses kali ini dilakukan analisis pada 82 pemrosesan data gambar langsung menggunakan softwarenya untuk menghasilkan model tiga dimensi yang akurat dan berkualitas tinggi. Apabila di era Apalagi di era digital ini, pemodelan tiga dimensi itu sangat penting dibutuhkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang arsitektur, perencanaan produk, survei lingkungan, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.